Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Waktu itu ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama. Itu akhirnya ngarang. Ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati isra fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama di akhir ta. Pokoknya pikirannya gitu. Wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khabizati hubza, kemudian jadi roti. Terus falakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesenku protes. Iki apa-apaan? Lah ya kula hadza ila majnun. Sampai sing pesene kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong prapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, fatu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar nggak bisa, surah saja. Nggak, kalau 10 surat nggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai buat umat itu min dunillah. Nggak apa-apa kamu minta bantuan. Nyanyi alam taro itu begini. Alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak iduk kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Akhirnya dia gawe saingan Ka'bah. Tengene kules teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min dzahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia. Karena untuk menandingi Ka'bah sing trimo watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo disingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Disingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Wareng disingi gak trimo terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini apa itu fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha gak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, guwan dengan Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, nah anak Abdul Muttalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibanya Abdul Muttalib. Apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Saya ini yang punya unta itu, ini robuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna li hadal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya, itu tidak urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Silahkan kalau mau rusak silahkan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, macam aku pengen rusak Ka'bah, unta dibalekno, wes unta tak balekno, saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah. Terus beliau berdoa, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai itu. Oleh ngomong ketika ngono tok, itu ditinggal mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita
sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam taro. Kenapa kok ada alam taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan alam taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran.